Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaab rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawar wa ya hasanar fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithar falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali bersama JSNH Channel. Semoga para mustami' senantiasa sehat walafiat, dan semoga Allah Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirahnya, dan semoga Allah Ta'ala memberikan berbagai kemudahan-kemudahan kepada para mustami' di setiap aktivitasnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, perjumpaan kita kali ini insyaallah akan membahas tentang risalah Qusyairiyah, lanjutan daripada tema sebagai makom atau tingkatan jalan pendakian para salik di dalam suluknya. Sebelumnya kita sudah membahas beberapa makom atau pendakian daripada para salik di dalam suluknya, dan pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas tentang makom yang selanjutnya, yaitu roja. Makom roja dikatakan di dalam kitab Risalah Al-Qusyairiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man kana yarju liqa'allahi fa inna ajalallahi la'at." Barang siapa berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya janji Allah pasti datang. Al-Ala bin Zaid bercerita, saya bertamu ke rumah Malik bin Dinar dan melihat Syahr bin Hausyab berada di sampingnya. Ketika keluar, saya mengatakan kepada Syahr, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi rahmat kepadamu, bekalilah diriku
maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membekali dirimu. Kemudian beliau menjawab, ya, bibiku Ummu Darda pernah menceritakan kepadaku suatu hadis dari Abu Darda yang diperolehnya dari Nabi Muhammad SAW. Hadis itu menceritakan bahwa beliau memperoleh pengajaran dari Jibril alaihissalam yang mengatakan, qala rabbukum azza wa jal abdi ma'abtani wa ra'autani wa lam tusyrik bi syai'a ghafartu lak ala ma kana mink awlawis taqbaltani bimil il ardi khataya wa dhunubas taqbaltuk bimitliha magfiratan fa'agfirulak wala ubali. Tuhan kamu sekalian berfirman, wahai hambaku, jika engkau beribadah kepadaku, berharaplah bertemu denganku dan tidak menyekutukan sedikit pun kepadaku, maka aku akan mengampuni segala dosamu, sekalipun kamu datang dengan membawa kesalahan dan dosa sebesar bumi. Aku akan mengampunimu dan tidak memperdulikan seberapa banyak dosa yang telah kamu lakukan. Hadis ini disebutkan di dalam Al-Hindi di dalam bukunya Kanzul Umal. Disebutkan oleh Al-Hindi di dalam kitabnya Kanzul Umal jilid 1 halaman 67 nomor 252 kalau tidak salah, mohon dicek kembali. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Abu Darda. Anas bin Malik mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, riju minan nar mangkana fi qalbihi mithqal habati sya'ir min iman thumma yaqulu wa izzati wa jalali la aj'alu man amana bi sa'atan min lailin aw nahar madlam yu'min bi. Wahai malaikat, keluarkanlah dari api neraka orang yang di dalam hatinya beriman meskipun seberat biji kurma. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, keluarkanlah dari api neraka orang yang di dalam hatinya beriman meskipun seberat biji gandum. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, demi kemuliaan dan demi keagunganku, orang yang beriman kepadaku meskipun satu detik di waktu malam atau siang tidak akan aku jadikan seperti orang yang tidak beriman. Roja atau harapan atau berharap adalah ketergantungan hati kepada sesuatu yang dicintai yang akan terjadi di masa yang akan datang, sebagaimana khauf atau rasa takut yang berhubungan dengan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Maka demikian halnya juga dengan roja atau pengharapan akan membawa implikasi terhadap hal yang dicita-citakan di masa yang akan datang. Dengan roja atau dengan harapan, maka hati akan menjadi hidup dan merdeka. Perbedaan antara roja dan tamanni. Roja adalah pengharapan dan tamanni adalah berangan-angan pada sesuatu yang mustahil. Perbedaan antara roja dan tamanni terletak pada nilai dan dampaknya. Tamanni
dapat mengakibatkan atau menyebabkan orang menjadi malas dan tidak mau berjerih payah dan sungguh-sungguh. Sedangkan roja adalah kebalikan daripada tamanni. Roja merupakan perbuatan terpuji, sedangkan tamanni adalah perbuatan yang tercela. Menurut Shah Al-Kirmani, tanda roja adalah kebaikan taat. Sementara menurut Abdullah bin Khubik, roja memiliki 3 bentuk. Pertama, orang yang mengerjakan pekerjaan baik dan berharap dapat diterima. Yang kedua, yaitu orang yang mengerjakan pekerjaan taat. Yang kedua, orang yang mengerjakan pekerjaan jahat lantas dia bertaubat dan mengharapkan ampunan. Lalu yang ketiga adalah orang yang berdusta dan tidak mengulangi pekerjaan dosa lalu mengharapkan ampunan. Barang siapa yang mengetahui dirinya berbuat jahat, selayaknya dia bersikap khauf daripada bersikap roja. Menurut satu pendapat, roja atau pengharapan merupakan sikap percaya terhadap kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut yang lain, roja atau harapan adalah melihat Tuhan dengan pandangan yang baik. Ada yang berpendapat roja atau harapan adalah dekatnya hati terhadap kelemah lembutan Tuhan. Menurut yang lain, roja atau harapan adalah senangnya hati terhadap tempat kembali yang baik, yaitu akhirat. Sedangkan pendapat lainnya terkait dengan roja atau harapan adalah memandang keleluasaan rahmat Tuhan. Abu Ali Ar-Rudzabarin menganalogikan khauf dan roja bagaikan 2 sayap burung. Apabila 2 sayap itu sama atau seimbang, maka burung itu akan seimbang dan terbang dengan sempurna. Namun apabila salah satu sayapnya ada yang kurang, maka ia tidak akan seimbang. Apabila burung itu terbang, maka ia akan mati. Sementara Ahmad bin Asim Al-Ataki pernah ditanya, apa tanda roja atau apa tanda berharap harapan bagi seorang hamba? Kemudian beliau menjawab, apabila mendapatkan kebaikan, maka ia akan bersyukur dengan mengharapkan kenikmatan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan pengampunan yang sempurna di akhirat. Menurut Abu Abdullah bin Khafif, yang dimaksud dengan roja adalah merasa bahagia karena mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan leganya hati karena dapat melihat keagungan zat yang diharapkan dan dicintai. Imam Al-Qushairi mendengar Abu Utsman Al-Maghribi mengatakan, barang siapa yang mementingkan diri sendiri dengan mengesampingkan roja, maka dia akan rusak. Barang siapa yang mementingkan diri sendiri dengan mengesampingkan khauf, maka dia akan terputus. Di antara keduanya terkadang yang pertama terjadi dan terkadang pula yang kedua. Bakar bin Sulaim As-Sawaf bertamu kepada Malik bin Anas di waktu sore hari ketika akan meninggalkan dunia. Bakar bertanya kepadanya, wahai Abu Abdullah, bagaimana engkau menemukan dirimu? Kemudian Malik menjawab, saya tidak tahu apa yang harus kukatakan. Hanya saja engkau harus memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dihisab. Setelah itu Bakar memohon sehingga dapat memejamkan kedua matanya.
Sejak saat itu, Bakar senantiasa memohon sehingga dapat memejamkan kedua matanya. Yahya bin Mu'adz mengatakan, "Saya hampir mengharapkan dosa kepadamu yang dapat mengalahkan harapanku terhadap perbuatan baik. Dalam mengerjakan yang baik, saya selalu ikhlas. Bagaimana saya dapat memeliharanya sedangkan saya dalam keadaan bahaya? Dalam mengerjakan dosa, saya selalu berharap pengampunanmu. Bagaimana engkau tidak mengampuniku, sementara engkau memiliki sifat dermawan?" Orang-orang membicarakan Dhunnun al-Misri ketika beliau menderita sakit yang mengantarkannya kepada kewafatannya. Dhunnun al-Misri mengatakan, "Jangan menyibukkan diri untuk diriku, karena aku sudah memperoleh karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu bersamaku." Yahya bin Mu'adz mengatakan, "Ya Tuhan, beberapa pemberian akan kuhiaskan di dalam hatiku untuk mengharapkanmu. Beberapa ucapan akan kutanamkan di dalam mulutku untuk memujimu. Dan suatu saat, detik, menit maupun jam akan kucintakan di dalam diriku agar bisa berjumpa denganmu." Sebahagian kitab tafsir menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul-kumpul dengan para sahabatnya di depan pintu Syaibah. Seraya beliau bersabda, "Atadhakun law ta'lamuna ma a'lam la dahiktum qalila wala bakaitum katsira." Kenapa kalian tertawa? Seandainya kalian tahu apa yang ku ketahui, pasti kalian akan tertawa sedikit dan menangis banyak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam At-Tirmidzi. Setelah itu, Bakari, salah seorang sahabat yang berkumpul, pulang dan bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Nazala alayya Jibril alaihi salam wa ata biqauli nabbi ibadi anni annal ghafurur rahim." Malaikat Jibril datang kepadaku dan menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Peringatilah hamba-hambaku, sesungguhnya aku adalah yang maha pengasih dan maha pengampun." Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allah Subhanahu wa Ta'ala menertawakan hamba yang berputus asa karena rahmatnya selalu dekat dengannya." Demi ayah dan ibu, apa betul Allah Subhanahu wa Ta'ala tertawa, ya Rasulullah? Begitu tanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. "Demi zat yang diriku ada dalam kekuasaannya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tertawa." Demikian jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kemudian mengatakan bahwa seseorang tidak dianggap orang baik apabila dia tertawa. Tertawa merupakan sifat-sifat pekerjaan, yakni dengan menampakkan keutamaan, sebagaimana ungkapan bumi tertawa karena adanya tumbuh-tumbuhan. Allah menertawakan hamba-hambanya yang terputus. Allah menertawakan hamba-hambanya yang berputus asa karena menampakkan keutamaannya yang mereka tidak mampu melihatnya. Ada satu cerita, orang Majusi bertamu dan minta jamuan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau mengatakan, "Ya, asalkan engkau masuk Islam, maka engkau akan kujamu." Begitu tawar Nabiullah Ibrahim alaihi salam.
Kemudian si Majusi berkata, "Jika saya masuk Islam, maka mana kedermawananmu yang bisa engkau berikan kepadaku?" Begitu kata Majusi. Setelah itu dia pergi. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu teguran kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. "Wahai Ibrahim, mengapa engkau tidak memberikan makanan kecuali dengan menuntut kepindahan agamanya? Aku Allah selama 70 tahun telah memberikannya makanan meskipun dia itu kafir. Engkau semalam pun tidak bisa menjamunya. Maka di mana konsistensimu sebagai nabi?" Nabi Ibrahim alaihi salam kemudian menyesal. Beliau kemudian segera menyusul orang Majusi dan memberikan jamuannya. Orang Majusi itu berkata, "Apa yang menyebabkanmu berbuat seperti ini?" Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menjelaskan peristiwa tersebut. Orang Majusi itu lantas bertanya, "Apakah karena itu engkau berbuat seperti ini?" Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Tunjukkanlah Islammu." Setelah itu orang Majusi itu masuk Islam. Saya telah mendengar Abu Bakar bin Ashkib, begitu yang dikatakan oleh Imam Al-Qushairi. Abu Bakar bin Ashkib mengatakan, "Saya bermimpi bertemu Abu Sahal As-Su'luki dalam keadaan yang sangat baik. Lalu kemudian saya bertanya, 'Wahai Ustaz, dengan cara apa engkau memperoleh hal ini?' Kemudian beliau menjawab, 'Dengan cara baik sangka kepada Tuhan.' Malik bin Dinar pernah bermimpi. Ia ditanya, 'Apa yang telah Allah berikan kepadamu?' Kemudian beliau menjawab, 'Saya menghadap Tuhan dengan membawa dosa yang banyak. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pengampunan karena saya selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Yaqulullahu azza wa jalla, ana inda dhanni 'abdi bi wa anna ma'ahu idza dzakaroni, in dzakaroni fi nafsihi dzakartu fi nafsi, wa in dzakaroni fi mala'i dzakartu fi mala'i huwa khairu minhum. Wa in iktaraba ilayya shibra iktarabtu ilaihi dhira'a, wa in iqraba ilaihi dhira'a iktarabtu ilaihi ba'a, wa in atani yamshi ataituhu harwala." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadits qudsi, "Aku akan berada di samping persangkaan hambaku kepadaku. Jika dia ingat kepadaku dalam dirinya, maka aku ingat kepadanya dalam diriku. Jika dia ingat kepadaku dalam kerumunan yang ramai, maka aku ingat kepadanya di dalam kerumunan yang lebih baik daripada mereka. Jika dia mendekat kepadaku 1 jengkal, maka aku mendekatnya 1 lengan. Jika dia mendekat kepadaku 1 lengan, aku mendekat kepadanya 1 depak. Jika dia mendekat kepadaku dengan berjalan, maka aku mendekat kepadanya dengan berlari." Suatu Alkisah, Ibnu Mubarak ingin membunuh seorang kafir azam. Kafir azam adalah seseorang Majusi yang non-Arab. Ketika waktu sholat tiba, beliau tidak memperdulikan hingga waktu pun berganti. Tidak memperdulikannya. Sewaktu orang kafir itu menyembah matahari, Ibnu Mubarak hendak memonggal lehernya dengan pedangnya. Akan tetapi tiba-tiba Ibnu Mubarak mendengar suara dari atas awan yang menegurnya, "Wa aufu bil ahdi, innal ahda kana mas'ula." Hendaklah engkau memenuhi janji karena janji akan dimintai pertanggungjawaban.
Seketika itu beliau menahan tangannya. Setelah orang Majusi atau orang kafir itu selesai mengerjakan ibadahnya, dia mengucapkan salam dan mengatakan kepada Ibnu Mubarak, "Kenapa tidak kau lanjutkan? Apa yang kau inginkan?" Ibnu Mubarak menjelaskan apa yang telah dia dengar. Orang Majusi itu menimpalinya, "Ya, Tuhan benar. Tuhan mencela kekasihnya yang terlibat dalam permusuhan." Sesudah kejadian itu, orang Majusi itu pun masuk Islam. Menurut satu pendapat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjatuhkan orang-orang dalam lumpur dosa, sehingga zat Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut sebagai zat yang maha pengampun. Menurut pendapat yang lainnya, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku tidak akan mengampuni dosa-dosa," maka orang Islam tentu tidak akan pernah mengerjakan dosa. Dan seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni orang yang menyekutukanku," maka tentu seorang muslim tidak akan pernah menyekutukannya. Akan tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha," Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik, selain menyekutukan kepada apa yang dikehendaki. Untuk itu, maka mereka tentu akan mengharapkan ampunannya. Diriwayatkan dari Ibrahim bin Adham yang menceritakan, "Saya pernah menunggu sesuatu dalam satu tenggang waktu yang tidak ada angin topan. Namun ketika malam menjadi sangat gelap, hujan turun dengan lebatnya. Setelah angin topan itu reda, saya memasuki tempat yang dikelilingi oleh banyak orang, dan saya berdoa, 'Ya Allah, lindungilah diriku.' Tiba-tiba saya mendengar suara gaib yang menegurku, 'Wahai Abu Adam, engkau memohon perlindungan kepadaku. Demikian juga setiap orang mohon perlindungan kepadaku. Jika aku berikan perlindungan kepada semuanya, maka terhadap siapa aku akan memberikan rahmat?' Di dalam satu ungkapan diceritakan bahwa Abul Abbas bin Suraij pernah bermimpi. Di dalam mimpi itu, beliau akan meninggal dunia. Sementara kiamat seakan-akan telah tiba. Kemudian Allah Ta'ala bertanya, "Di mana ulama?" Ketika para ulama ini telah menghadap, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, "Apa yang telah kalian kerjakan?" "Iya Tuhan, kami telah lengah dan telah berbuat kejahatan." Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas mengembalikan pertanyaan itu kepada mereka, seakan-akan dia tidak rela dan menghendaki jawaban yang lain. Setelah itu saya memberanikan diri untuk menjawab, "Di dalam buku catatan amalku, saya tidak menemukan dosa syirik. Hal engkau telah berjanji akan mengampuni dosa-dosa selain syirik." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pergilah, aku telah mengampuni dosa-dosamu." 3 hari setelah kejadian itu, Abul Abbas kemudian meninggal dunia. Seorang laki-laki peminum khamr mengumpulkan para peminum. Dia memberikan 4 dirham kepada hamba sahayanya agar membeli buah-buahan untuk jamuan di tempat pertemuan tersebut. Hamba itu melewati depan pintu rumah Mansur bin Amr yang sedang mengemis untuk kepentingan orang fakir. Mansur mengatakan, "Barang siapa memberikan 4 dirham, maka akan saya doakan 4 kali." Hamba itu memberikan 4 dirham yang sedang dia pegang. "Apa yang kau inginkan agar saya dapat mendoakanmu?" tanya Mansur.
"Saya ingin merdeka," dia jawab. "Lalu apa lagi?" kata Mansur. "Agar Allah Ta'ala menggantikan beberapa dirhamku." "Begitu," jawab sang hamba. "Ada lagi yang lain?" tanya Mansur. "Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat tuanku." Demikian yang dikatakan oleh hamba. Kemudian jawab Mansur, "Agar Allah Ta'ala mengampuniku tuanku, dirimu, dan orang banyak." Mansur kemudian mendoakan segala permintaan hamba itu. Setelah hamba itu kembali kepada tuannya, tuan dari hamba itu bertanya, "Kenapa engkau terlambat?" Hamba itu menceritakan peristiwa yang dialaminya. "Apa saja yang didoakan olehnya?" tanya tuannya. "Pertama, saya minta agar diriku ini merdeka." "Pergilah engkau, sekarang telah merdeka." "Kedua, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan dirham yang sedang saya pegang. Engkau mendapat 4.000 dirham." "Ketiga, agar Allah Ta'ala menerima taubatku. Saya telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Keempat, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunimu, diriku, orang banyak, dan orang yang memberikan peringatan." Si tuan lantas mengatakan, "Ini yang tidak saya miliki." Ketika si tuan ini tidur di malam hari, dia bermimpi seakan-akan ada yang mengatakan, "Engkau telah mengerjakan sesuatu yang engkau pinjamkan untuk kepentinganmu, yang aku tidak mengerjakan sesuatu untuk kepentinganku. Aku telah mengampunimu, hambamu Mansur bin Amr, dan orang-orang yang hadir." Di dalam cerita yang lain dikatakan Ribah al-Qaisi telah melaksanakan haji berkali-kali. Suatu hari beliau berhenti di bawah mizab seraya memohon, "Wahai Tuhanku, beberapa haji yang telah kulaksanakan kuberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 10 untuk 10 sahabat, 2 untuk kedua orang tuaku, dan sisanya untuk orang-orang Islam. Dia tidak menyisakan untuk dirinya sendiri, sehingga dia mendengar perkataan suara gaib. Dia adalah orang yang dermawan. Oleh karena itu aku akan mengampunimu, mengampuni kedua orang tuamu, dan orang-orang yang mengetahui kebenaran." Diriwayatkan dari Muhammad bin Abdul Wahab Ats-Tsaqafi yang mengatakan, "Saya pernah melihat jenazah yang dipanggul oleh 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Saya mengambil alih tempat orang perempuan itu. Setelah itu kami berlima berjalan bersama-sama menuju tempat kuburan, mengerjakan sholat jenazah dan menguburkannya. Saya bertanya kepada perempuan itu, 'Siapa jenazah ini?' Kemudian dia menjawab, 'Dia adalah putraku.' 'Apakah engkau tidak memiliki tetangga?' Beliau menjawab, 'Punya, tetapi mereka menganggapnya rendah.' 'Apa sebenarnya yang terjadi?' Kemudian dia menjawab, 'Dia adalah waria.' Saya merasa kasihan kepadanya. Suatu saat perempuan itu datang ke rumahku dan kuberikan dirham, buah labu, dan pakaian. Di malam harinya ketika tidur saya bermimpi melihat waria itu seakan-akan dia datang kepadaku seperti bulan di malam purnama. Dia berpakaian serba putih dan berterima kasih kepadaku. Lalu saya bertanya, 'Siapa engkau?' Kemudian dia menjawab, 'Saya adalah waria yang telah kau kubur di waktu siang itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rahmat kepadaku karena banyak orang yang merendahkanku.'" Imam Al-Qushairi
pernah mendengar Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan, suatu hari Abu Amr Al-Baikindi melewati jalan yang datar. Dia melihat kaum yang hendak mengusir seorang pemuda dari tempatnya karena membuat kerusakan. Ibunya menangis sehingga Abu Amr merasa kasihan dan memberikan pertolongan. Abu Amr mengatakan, serahkanlah persoalan ini kepadaku. Jika dia membuat kerusakan lagi, maka aku serahkan kepadamu. Lalu mereka menyerahkan pemuda itu kepada Abu Amr. Selang beberapa hari, Abu Amr melewati tanah datar tersebut dan mendengar isak tangis dari perempuan. Perempuan tersebut adalah ibu pemuda itu di balik pintu. Abu Amr bergumam di dalam hatinya, barangkali pemuda itu membuat kerusakan lagi sehingga diasingkan dari tempat ini. Abu Amr mengetuk pintu dan menanyakan tentang pemuda itu. Perempuan tua itu lalu keluar dan berkata bahwa dia telah meninggal dunia. Abu Amr menanyakan peristiwanya. Kemudian perempuan itu menjawab, ketika akan meninggalkan dunia, dia mengatakan kepadaku, wahai ibu, jangan kau kabarkan kepada tetangga tentang kematianku. Saya telah menyakiti mereka. Oleh karena itu, mereka akan menyia-nyiakan diriku dan tidak akan menghadiri jenazahku. Apabila engkau sudah menguburku, ini adalah cincin yang bertulis Bismillahirrahmanirrahim. Hendaklah kau pendam bersamaku. Jika telah selesai, memohonlah pertolongan kepada Tuhanku. Perempuan itu melanjutkan ceritanya. Saya telah melaksanakan wasiatnya. Ketika Abu Amr hendak pulang dari tempat kuburan itu, Abu Amr mendengar suara memanggil, wahai ibu, pulanglah. Saya telah menghadap Tuhan. Menurut satu pendapat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan wahyu kepada Nabi Daud alaihi salam. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya aku, Allah, menciptakan mereka bukan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi Allah menciptakan mereka agar mereka dapat mengambil keuntungan dariku. Imam Al-Qushairi telah mendengar Ibrahim At-Turusi mengatakan, di Baghdad saya duduk bersama Ma'ruf Al-Karahi. Di Baghdad saya duduk bersama Ma'ruf Al-Karahi di tempat sungai Tigris. Di tepi sungai Tigris, di depanku para pemuda berlayar menggunakan sampan kecil. Mereka berlabuh menuju tepi sungai sambil minum, makan, dan bercanda. Saya bertanya kepada Ma'ruf, apakah engkau tidak melihat bagaimana mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara membuka saluran air? Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka. Ma'ruf lantas mengangkat kedua tangannya seraya berdoa, ya Allah, Engkau telah membahagiakan mereka di dunia, maka bahagiakanlah mereka di akhirat. Saya lantas menegurnya, saya meminta kepadamu agar mendoakan mereka. Ma'ruf balik mengatakan, jika Allah membahagiakan mereka di akhirat, berarti Allah Ta'ala menerima taubatnya. Diceritakan oleh Abu Abdullah Husain bin Sa'id yang mengatakan, Yahya bin Akhtham Al-Qadhi adalah orang yang setia kawan. Dia mencintaiku, begitupun saya mencintainya. Saya ingin bermimpi bertemu dengannya dan ingin kutanyakan sesuatu tentang apa yang telah Allah Ta'ala berikan kepadamu. Suatu malam, saya betul-betul bermimpi bertemu dengan beliau. Kemudian saya bertanya, apa yang telah Allah Ta'ala berikan kepadamu? Kemudian Yahya menjawab,
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuniku, hanya saja Allah Ta'ala mencelaku. Kemudian dikatakannya kepadaku, wahai Yahya, engkau hanyalah temanku di dunia. Kemudian saya menjelaskan satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka qulta inni an a'dzaba dza syaibatin binnar. Engkau telah berkata bahwa engkau akan menyiksa orang tua dengan api. Setelah itu aku mendapatkan jawabannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memaafkanmu, wahai Yahya, dan apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah benar. Hanya saja engkau hanyalah seorang teman di dunia. Lalu kemudian tingkat pencapaian pendakian dari salik di dalam suluknya yaitu adalah duka cita. Duka cita ini salah satu makom pendakian seorang salik di dalam suluknya. Allah Ta'ala berfirman, alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min syai'in yusibul 'abdal mu'min min wasabin aw nasab aw huznin aw alamin yuhimmuh illa kafarallahu ta'ala anhu min sayyi'atih. Tidak sedikit pun yang akan menimpa seorang hamba yang beriman, baik itu berupa sakit, lelah, duka cita ataupun penyakit yang menyusahkan, kecuali Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Yang dimaksud dengan duka cita atau huznu adalah suatu keadaan yang menyusahkan hati karena terhindar dari keterjerumusan diri dalam jurang kelalaian. Duka cita juga merupakan bagian dari sifat-sifat orang yang menempuh kehidupan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Qushairi telah mendengar gurunya yaitu Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan, orang yang berduka cita akan memutuskan jalan Allah Ta'ala dalam jangka waktu 1 bulan terhadap apa-apa yang diputuskan oleh Allah Ta'ala, karena tidak mendapatkan kesusahan selama 2 tahun. Di dalam hadis disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai hati yang berduka cita. Bahkan di dalam kitab Taurat juga disebutkan, jika Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, maka hatinya dijadikan meratap. Jika Allah Ta'ala membencinya, maka hatinya dijadikan keras. Telah diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu berduka cita apabila dalam keadaan berfikir. Menurut Bishr bin Harith, duka cita diibaratkan raja, yakni apabila dia menempati suatu tempat, maka dia tidak akan rela tempat itu ditempati oleh orang lain. Menurut pendapat yang lainnya, apabila di dalam hati tidak terdapat duka cita, maka ia akan runtuh dan roboh. Ibarat rumah, apabila tidak ada penghuninya, maka ia akan runtuh dan roboh. Menurut Abu Sa'id Al-Quraish, menangis karena duka cita mengakibatkan buta, dan menangis karena rindu, pandangan mata akan terhalang tetapi tidak buta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa biyaddat 'ainah minal huzni fahuwa qadhim. Kedua matanya menjadi putih karena duka cita,
tetapi dia tidak mampu menahan amarah. Sedangkan menurut Ibnu Khafif, duka cita dapat memperkecil keinginan hawa nafsu dari gejolaknya sukacita. Rabi'ah al-Adawiyah pernah mendengar seorang laki-laki mengeluh langkah dukanya diri ini. Kemudian Rabi'ah al-Adawiyah menegurnya, "Berkatalah alangkah sedikitnya duka ini. Apabila engkau mendapatkan duka cita, maka engkau tidak akan mengeluh." Menurut Sufyan bin Uyainah, apabila orang yang berduka cita karena menangis untuk kepentingan umat, maka Allah Ta'ala akan memberikan rahmat kepada mereka. Sementara Daud At-Tai adalah orang yang sangat berduka cita. Di tengah malam beliau mengeluh, "Wahai Tuhan, telah kau timpakan kepadaku berbagai duka cita sehingga saya tidak dapat tidur." Dia bertanya kepada dirinya, bagaimana mungkin orang yang selalu mendapatkan berbagai cobaan setiap waktu hatinya akan terhibur dan terlepas dari duka cita? Menurut satu pendapat, duka cita dapat mencegah makan, sedangkan takut dapat mencegah dosa. Sebahagian ulama pernah ditanya, apakah atau apa indikasi orang yang berduka cita? Kemudian dijawab, yaitu banyaknya mengeluh. Sari As-Sakti berkata, "Saya sangat menginginkan duka cita yang telah dialami oleh kebanyakan orang. Ketika mereka, yaitu para ulama, ditanya tentang duka cita, mereka akan menjawab, berduka cita karena akhirat adalah terpuji, sedangkan berduka cita karena dunia adalah tercela." Menurut Abu Uthman, segala bentuk duka cita adalah keistimewaan dan keutamaan bagi orang mukmin selagi bukan untuk kemaksiatan. Apabila ia tidak memberikan keistimewaan, maka ia pasti memberikan kebersihan. Sebahagian para guru sufi mengatakan apabila hendak bepergian akan berkata, apabila saya melihat orang yang berduka cita, maka saya mengucapkan salam. Imam Al-Qushairi pernah mendengar Tuan Guru Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, sebahagian guru sufi bertanya kepada matahari ketika terbenam, apakah hari ini engkau terbit dalam keadaan duka? Di dalam satu cerita, Imam Hasan Al-Basri tidak pernah dilihat oleh seseorang. Dia menduga bahwa Hasan Basri tertimpa musibah. Al-Waqi berkata, ketika Fudail bin Iyad meninggal dunia, pada hari ini duka cita telah lenyap dari bumi. Menurut sebahagian ulama salaf, kebanyakan sesuatu yang dijumpai oleh orang mukmin dalam catatan buku amalnya adalah susah dan duka. Menurut Fudail bin Iyad, ulama salaf selalu berkata, segala sesuatu ada zakat, sementara zakat adalah duka citanya ada akal, sedangkan zakat adalah duka citanya akal. Suatu saat Abu Uthman Al-Hirri ditanya tentang duka cita, lalu kemudian beliau menjawab, orang yang selalu berduka cita tidak akan lepas dari permohonan orang yang berduka cita. Bersungguh-sungguhlah mencari duka cita, setelah itu memohonlah. Lalu kemudian makom pendakian para salik di dalam suluknya, yaitu lapar dan meninggalkan syahwat. Makom lapar dan meninggalkan syahwat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala nabluwannakum bi syai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Sesungguhnya kami akan mengujimu dengan suatu cobaan
yaitu ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Artinya, berilah mereka kabar gembira dengan perolehan pahala yang baik karena mereka mampu bersabar menghadapi sakitnya lapar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa yuthiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah." Mereka mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri meskipun mereka sangat butuh. Dari Anas bin Malik diceritakan bahwa Fatimah radhiyallahu ta'ala anha pernah memberikan pecahan roti kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kemudian bertanya, "Pecahan apa ini, wahai Fatimah?" "Pecahan roti, wahai ayah." Fatimah diam sebelum melanjutkan jawabannya. "Saya tidak akan merasa tenang sebelum dapat memberikan pecahan roti ini kepada ayah. Pecahan roti ini adalah makanan pertama yang masuk ke dalam mulut ayahmu selama 3 hari. Dengan demikian, lapar merupakan bagian dari sifat-sifat ulama dan salah satu sendi perjuangan. Orang-orang yang menempuh jalan menuju Allah Ta'ala berangsur-angsur dapat mengembalikan lapar pada posisinya di dalam diri mereka, sehingga mereka mampu menghindari makanan. Oleh karena itu, mereka telah menemukan sumber kebijaksanaan dengan cara melaparkan dirinya. Menurut Ibnu Salim, tata cara lapar adalah seseorang tidak diperkenankan mengurangi kebiasaan lapar kecuali dia seperti telinga kucing. Menurut suatu cerita, Sahal bin Abdullah tidak pernah makan kecuali setelah 15 hari. Jika bulan puasa tiba, dia tidak mau makan sebelum dia melihat hilal, melihat bulan. Setiap malam dia berbuka dengan air putih. Yahya bin Mu'adz berkata, "Seandainya lapar dapat dijual di pasar, maka tidak pantas bagi orang-orang yang mencari kenikmatan akhirat apabila masuk ke pasar membeli yang lain." Sahal bin Abdullah berkata, "Ketika Allah Ta'ala menciptakan dunia, Dia menjadikan kenyang untuk kemaksiatan dan kebodohan, dan Dia menjadikan lapar untuk ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Oleh karena itu, Yahya bin Mu'adz berpendapat, lapar bagi orang yang hendak menuju Allah adalah latihan, bagi orang yang taubat adalah ujian, bagi orang yang zuhud adalah pengaturan, dan bagi orang yang berma'rifat adalah kemuliaan." Imam Al-Qushairi mendengar Tuan Guru Abu Ali Ad-Daqqaq bercerita tentang seorang murid yang bertamu kepada gurunya. Murid itu melihat gurunya dalam keadaan menangis, kemudian bertanya, "Apa yang menyebabkan Tuan menangis?" Kemudian dijawab, "Saya lapar." "Apakah tangisan Tuan karena lapar?" Begitu ditanyakan kembali. "Diamlah. Apakah engkau tidak tahu bahwa yang dimaksud lapar adalah tangisku?" Diceritakan oleh Daud bin Mu'adz, "Saya telah mendengar Mukhalid berkata, Hajjaj bin Farafisah bersama kami di Syam. Di sana dia tinggal selama 50 hari. Dia tidak pernah minum air dan tidak pernah pula makan sampai kenyang." Dalam satu cerita, Abu Turab An-Nakhsyabi mengunjungi kota Mekah melalui daerah padang pasir Basrah. Kemudian kami bertanya tentang makannya. Kemudian beliau menjawab, "Saya keluar dari Basrah dan makan di Nibaj.
Ibaj adalah sebuah tempat yang terletak di jalan kota Basrah antar Mekah dan Basrah, atau antara Basrah dan Yamamah. Kemudian di Zat Irak, dari sana saya menuju kalian. Oleh karena itu saya meninggalkan padang pasir Basrah hanya 2 kali makan. Di dalam satu ungkapan juga diceritakan bahwa Sahal bin Abdullah apabila lapar dia akan menjadi kuat, dan apabila makan dia akan menjadi lemah. Abu Utsman Al-Maghribi berkata, Rabbani tidak makan selama 40 hari, sedangkan Somdani tidak akan makan selama 80 hari. Abu Sulaiman Ad-Darani berpendapat kunci dunia adalah kenyang, sedangkan kunci akhirat adalah lapar. Ditanyakan pada Sahal bin Abdullah bahwa ada seorang laki-laki hanya makan 1 kali. Kemudian dia menjawab, itu makannya orang-orang yang baik. Bagaimana jika makan 2 kali? Itu makannya orang-orang mukmin. Lalu bagaimana jika makan 3 kali? Itu seperti orang yang mendirikan tempat makanan untuk binatang. Menurut Yahya bin Mu'adz, lapar diibaratkan cahaya, kenyang diibaratkan api, dan syahwat diibaratkan kayu yang dapat dibakar, yang apinya tidak akan mati sebelum membakar pemiliknya. Sementara Abu Nasr As-Siraj Al-Tusi bercerita bahwa di suatu hari seorang sufi bertamu kepada gurunya. Gurunya memberikan jamuan seraya bertanya, berapa hari engkau tidak makan? Beliau menjawab 5 hari. Laparmu adalah laparnya orang kikir. Oleh karena itu engkau wajib memberikan pakaianmu. Engkau harus lapar, sebab laparmu ini bukan laparnya orang fakir. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, meninggalkan 1 suapan makan lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada salat sepanjang malam. Abul Qasim Ja'far bin Ahmad Ar-Razi menuturkan sebuah cerita tentang kawannya yang bernama Abul Khair Al-Asqalani. Kawannya ini selama 2 tahun sangat menginginkan ikan. Tidak lama kemudian dia memperolehnya, yang diambil dari tempat yang halal. Ketika hendak mengulurkan tangannya untuk makan, jari-jarinya tertancap duri sampai melukai tulang ujung jarinya. Dia kemudian terkejut, ya Allah, ini adalah hukuman bagi orang yang mengulurkan tangannya karena sangat menginginkan makanan yang jelas halal. Lantas bagaimana jadinya jika makanan yang hendak diambilnya adalah makanan yang haram? Begitu gumamnya di dalam hati. Imam Al-Qushairi telah mendengar Rustam Asyirazi As-Sufi berkata, Abu Abdullah bin Khafif pernah diundang dalam suatu jamuan. Salah seorang yang hadir dari murid-muridnya mengulurkan tangan untuk mendapatkan makanan. Sebahagian murid-murid lain yang melihatnya tidak suka kepadanya karena budi pekertinya yang buruk. Dia bertindak lancang dengan mengulurkan tangannya lebih dulu sebelum gurunya mengambil. Setelah itu temannya yang lain meletakkan makanan di hadapan temannya yang fakir ini. Rupanya murid yang menjadi pusat perhatian kawan-kawannya ini menyadari. Dia paham bahwa dirinya tidak disukai. Kemudian dia bertekad untuk tidak makan selama 10 hari sebagai bentuk hukuman bagi dirinya sendiri. Dia menghajar dirinya dengan tidak memberikan makanan selama 10 hari sebelum hal itu terjadi, dan supaya selalu sadar.
Dengan demikian, dia akan memperoleh pelajaran etika, akan memperoleh adab. Di samping perubahan sikap setelah pembuktian taubat atas budi pekertinya yang buruk, dia mengerjakan hal tersebut di tengah dia sangat membutuhkan makanan. Menurut Malik bin Dinar, orang yang mampu mengalahkan keinginan dunia, maka setan akan lari dari bayangannya. Abu Ali Ar-Rudhabari berkata bahwa setelah 5 hari, seorang sufi berkata, "Saya adalah orang yang lapar, maka bawalah dia ke pasar dan berilah dia pekerjaan." Imam Al-Qushairi pernah mendengar Tuan Guru Abu Ali Ad-Daqqaq bercerita tentang sebahagian gurunya. Dia berkata, orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka adalah orang-orang yang dikalahkan oleh syahwat atau keinginannya, sehingga dia terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang. Oleh karena itu mereka menjadi cacat. Saya juga telah mendengar dia berkata tentang sebahagian gurunya yang pernah ditanya, "Apakah engkau tidak ingin atau tidak bernafsu?" "Saya sebenarnya bernafsu, tetapi saya melarangnya." Sebahagian sufi yang lain juga pernah ditanya hal yang hampir serupa, "Apakah engkau tidak ingin?" Begitu tanyanya. Lalu kemudian dijawab, "Saya ingin untuk tidak ingin." Abu Nasr At-Tamar berkata, "Di waktu malam ada seseorang yang datang kepadaku. Saya menyambutnya dengan mengatakan, 'Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah mendatangkanmu.' Suatu hari kami kedatangan kapas dari Khurasan atau Iran. Setelah itu seorang anak perempuan menarik dan menjualnya. Dia membelikannya daging untuk kami dan berbuka di samping kami. Orang yang datang pertama berkata, 'Seandainya saya mau makan di samping orang lain, pasti saya makan di samping kalian. Saya sebenarnya sangat menginginkan terong selama 2 tahun, tetapi saya tidak pernah memakannya. Saya memberitahukan, di tempat itu terdapat terong yang halal. Kemudian dia menjawab, 'Selagi saya menginginkan buah terong, saya tidak akan memakannya.' Kemudian Imam Al-Qushairi telah mendengar Abu Ahmad As-Saghir berkata, 'Saya diperintah oleh Abdullah bin Khafif agar menghidangkan 10 biji buah anggur untuk bukanya setiap malam. Di malam itu saya merasa khawatir, karena itu saya tambahkan untuknya 5 biji. Tetapi dia keburu melihat saya. Kemudian dia menegur, 'Siapa yang memerintahkanmu berbuat seperti ini?' Semenjak itu dia hanya makan 10 biji dan meninggalkan sisanya." Abu Turab An-Nakhshabi berkata, "Diriku tidak pernah menginginkan sesuatu kecuali 1 kali, yaitu menginginkan roti dan telur. Di tengah perjalanan pulang ke suatu desa, tiba-tiba ada seseorang berdiri dan menghadangku. Dia berteriak, 'Orang ini bersama pencuri.' Maka orang-orang yang kebetulan di situ memukulku dengan cambuk. Selang beberapa waktu di antara mereka ada yang mengenaliku. Dia terkejut sebelumnya. Akhirnya berkata, 'Orang laki-laki ini adalah Abu Turab An-Nakhshabi.' Mereka lantas meminta maaf kepadaku. Setelah itu di antara mereka ada yang mengajakku mampir ke rumahnya dan memberikan hidangan. Saya bergumam pada diri sendiri, 'Makanlah setelah engkau mendapatkan 70 cambukan.' Lalu kemudian makom pendakian dari Salik
di dalam suluknya, yang kemudian adalah khusyuk dan tawadhu. Makom pendakian salik di dalam suluk, khusyuk dan tawadhu, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang beriman telah mendapatkan kemenangan, yaitu mereka yang khusyuk dalam salatnya. Dikutip dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, la yadkhulul jannah man fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibri wala yadkhulun nar ma fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Faqala rajul, ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbu hasana. Faqala innallaha ta'ala jamilu yuhibbul jamal, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sebiji berat timbangan kesombongan, dan tidak akan masuk neraka orang yang dalam hatinya terdapat satu biji berat timbangan keimanan. Seorang laki-laki mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya ada orang yang menginginkan pahalanya itu baik. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya Allah Ta'ala adalah baik dan mencintai sesuatu yang baik, sedangkan sombong adalah menolak yang benar dan merendahkan orang lain. Diceritakan oleh Anas bin Malik, dia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, menunggangi keledai, dan memenuhi undangan seorang budak. Di dalam satu cerita, suatu hari orang Bani Quraidah dan Bani Nadir menunggangi keledai yang diikat dengan tali serabut, dan di atasnya terdapat pelana. Yang dimaksud khusyuk adalah mencari keselamatan diri untuk kebenaran Allah Ta'ala, sementara yang dimaksud dengan tawadhu, rendah diri, adalah menyerahkan diri atau tunduk untuk kebenaran dan meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Hudzaifah mengatakan, permulaan sesuatu yang akan hilang dari agama adalah khusyuk. Seorang ulama pernah ditanya tentang khusyuk, beliau menjawab, yang dimaksud khusyuk adalah hati yang tenang di hadapan Allah Ta'ala. Sahal mengatakan, barang siapa yang hatinya khusyuk, maka syaitan tidak akan mendekatinya. Menurut satu pendapat, sebahagian dari indikasi khusyuk bagi seorang hamba adalah apabila dia dibenci, disakiti, atau diusir, dia akan menerimanya dengan lapang dada. Sebahagian yang lain berpendapat yang dimaksud orang yang khusyuk adalah orang yang mampu memadamkan gejolak syahwat, mampu menetralisir asap jantung atau dada, dan mampu memberikan penerangan hati agar gejolak syahwatnya menjadi padam dan hatinya menjadi hidup, sehingga saluran anggota tubuh menjadi khusyuk. Sedangkan menurut Imam Hasan al-Basri, yang dimaksud dengan khusyuk adalah takut secara konsisten untuk kepentingan hati. Imam Al-Junaid juga pernah ditanya tentang khusyuk, lalu kemudian beliau menjawab, khusyuk adalah rendah hati karena Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna.
Wa ibaduna rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan tenang, tidak sombong. Imam Al-Qushairi pernah mendengar Tuan Guru Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan, yang dimaksud ayat tersebut adalah orang-orang yang tawadhu dan orang-orang yang khusyuk. Imam Al-Qushairi juga pernah mendengar beliau mengatakan, mereka itu adalah orang-orang yang tidak menganggap baik terhadap jauhnya perjalanan ketika mereka bepergian. Para ulama sepakat bahwa khusyuk terletak di dalam hati. Di dalam suatu cerita, seorang ulama melihat seorang laki-laki yang berduka cita dan penglihatannya pecah. Seorang ulama itu pernah mendekati kedua pundaknya seraya mengatakan, "Wahai fulan, khusyuk itu terletak di hati, bukan terletak di kedua pundak." Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang laki-laki yang mempermainkan janggutnya ketika sholat. Kemudian beliau bersabda, "Lau khasya'a qalbu hadza la khasha'at jawarihu." Seandainya hati orang ini khusyuk, niscaya akan khusyuk pula anggota tubuhnya. Menurut satu pendapat, syarat khusyuk di dalam sholat adalah tidak mengetahui orang lain yang berada di sebelah kanan dan pula di sebelah kirinya. Menurut Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq, yang dimaksud khusyuk adalah tunduknya hati dengan berperilaku yang baik. Yang lain berpandangan dan berpendapat bahwa yang dimaksud khusyuk adalah leganya hati ketika berada di hadapan Tuhan. Ada pula yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan khusyuk adalah keringnya hati dan perasaan rendah ketika berada di hadapan Allah Ta'ala. Sebahagian yang lain berpendapat bahwa yang dimaksud dengan khusyuk adalah awal kemenangan dari sebuah kekuatan atau kehebatan. Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan, seandainya orang-orang berkumpul untuk meletakkan diriku seperti kehinaanku ini, tentu mereka tidak akan mampu. Sebahagian ulama mengatakan, barang siapa yang tidak merasa rendah di hadapan dirinya sendiri, maka derajatnya tidak akan terangkat di hadapan orang lain. Menurut satu ungkapan, Umar bin Abdul Aziz tidak pernah bersujud kecuali di atas tanah. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah man fi qalbihi mithqalu habatin min kibr." Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, meskipun hanya seberat sebiji sawi. Mujahid mengatakan bahwa ketika Allah Ta'ala menenggelamkan kaum Nabi Nuh alaihi salam, gunung-gunung menjadi tinggi, sementara gunung Judi menjadi rendah. Setelah itu Allah Ta'ala menjadikan perahu Nabi Nuh alaihi salam sebagai tempat berteduh dan ketenangan. Di atas gunung Jud tersebut. Di dalam cerita yang lain, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berjalan dengan cepat. Menurut sebahagian ulama, Umar mempercepat jalannya karena dia memiliki kepentingan dan untuk menghindari sikap sombong. Suatu malam, Umar bin Abdul Aziz menulis surat yang di sampingnya ada seorang tamu.
sementara lampu hampir mati. Kemudian tamu itu bertanya, apakah di sini tidak ada orang yang memperbaiki lampu? Kemudian Umar bin Abdul Aziz menjawab, tidak. Sebahagian dari kemuliaan tidak untuk menjadikan tamu sebagai pelayan. Apakah tidak ada budak? Tidak ada. Sekarang mereka sedang tidur. Setelah itu Umar bin Abdul Aziz mengambil wadah minyak dan menuangkan ke dalam lampu. Tamu itu hanya bisa melihatnya dengan heran. Bagaimana mungkin seorang raja melakukan perbuatan yang sepatutnya dilakukan oleh seorang pelayan? Mengapa hal itu kau kerjakan sendiri, wahai Amirul Mukminin? Tanyanya. Jika saya pergi, saya adalah Umar, dan jika saya kembali, saya juga adalah Umar. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah memberikan makanan kepada unta, menyapu rumah, menjahit sandal, menambal pakaian, mengembala kambing, makan bersama pelayan, dan menggoreng ikan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak merasa malu membawa barang belanjaannya dari pasar menuju ke tempat keluarganya. Beliau juga pernah bersalaman dengan orang kaya dan orang fakir, mengawali salam, tidak meremehkan pemberian atau hadiah apabila beliau diundang, meskipun hanya beberapa potong roti. Beliau suka memberi makanan, berbudi pekerti baik, berkarakter baik, pandai bergaul, muka berseri-seri, tersenyum tanpa tertawa, berduka cita tanpa masam, rendah diri tanpa merasa hina, dermawan tanpa berlebih-lebihan, lemah lembut dan kasih sayang terhadap Islam, terhadap orang Islam, tidak pernah merasakan kenyang dan tidak pernah mengulurkan tangan terhadap makanan meskipun sangat ingin. Fudail bin Iyad mengatakan, orang yang selalu mengadu kepada Allah adalah orang yang khusyuk dan tawadhu. Sedangkan orang yang selalu mengadu kepada hakim atau pemerintah adalah orang yang tinggi hati, lagi sombong. Dia juga mengatakan, barang siapa yang melihat dirinya sendiri berharga, maka dia tidak akan mendapatkan bagian tawadhu. Fudail pernah ditanya tentang tawadhu. Kemudian beliau menjawab, rendah diri untuk kebenaran, menyelamatkan diri untuk kebenaran, dan menerima kebenaran dari orang lain. Beliau juga pernah mengatakan, Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada gunung. Aku, Allah, berfirman kepada seorang nabi di antara kamu sekalian. Gunung-gunung menjadi panjang, tinggi, dan gunung Tursina menjadi rendah, pendek. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam karena dia merendahkan diri, karena dia rendah diri. Imam Al-Junaid pernah ditanya tentang tawadhu. Kemudian beliau menjawab, yaitu merendahkan lambung kepada orang lain dan lemah lembut kepada mereka. Wahab mengatakan, sebahagian ayat yang diturunkan Allah Ta'ala di dalam berbagai kitab antara lain, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengeluarkan keturunan Adam dari tulang rusuknya. Tetapi aku belum pernah menjumpai hati yang lebih hebat tawadhu'nya daripada hati Musa. Oleh karena itu aku telah memilihnya dan berfirman kepadanya. Menurut Ibnu Mubarak, sombong terhadap orang kaya dan rendah diri terhadap orang fakir adalah sebagian dari tawadhu. Abu Yazid Al-Bustami pernah ditanya, kapan orang itu harus tawadhu? Kemudian beliau menjawab, orang yang tidak memandang dirinya sendiri
memiliki kedudukan dan bukan sebagai realitas keadaan, serta tidak memandang orang lain buruk. Ada yang berpendapat tawadhu adalah kenikmatan yang tidak dapat diagitasikan atau dipopulerkan. Sombong adalah cobaan yang tidak dapat dikasihani, dan kemuliaan terletak kepada tawadhu. Ibrahim bin Syaiban mengatakan, keagungan itu terletak pada tawadhu, kemuliaan itu terletak pada takwa, dan kemerdekaan itu terletak kepada qanaah. Imam Al-Qushairi telah mendengar Abu Sa'id Al-Arabi mengatakan bahwa Sufyan Ats-Tsauri telah mengajariku. Dia mengatakan bahwa orang yang paling mulia itu dibagi menjadi 5, yaitu ilmuwan yang zuhud, ahli fikih yang sufi, orang kaya yang tawadhu, orang fakir yang bersyukur, dan orang berpangkat yang mukanya berseri-seri. Menurut Yahya bin Mu'adz, tawadhu adalah suatu kebaikan yang dapat dikerjakan oleh setiap orang. Tetapi apabila dikerjakan oleh orang yang kaya, tentu akan lebih baik. Sombong adalah keburukan yang dapat dikerjakan oleh setiap orang. Akan tetapi apabila dikerjakan oleh orang fakir, tentu akan lebih buruk. Menurut Ibnu Atha, tawadhu adalah orang yang menerima kebenaran dari orang lain. Di dalam satu cerita, Zaid bin Thabit mengendarai hewan tunggangan. Tiba-tiba Ibnu Abbas datang mendekatinya untuk memperoleh pengajaran, seraya memegang kendali hewan tunggangannya dengan sikap menunduk. Zaid merasa tidak enak, kemudian melarangnya. "Lepaskan, wahai putra paman Rasulullah." Namun Ibnu Abbas tidak mau memperdulikannya. Dia tetap memegangnya seraya mengatakan, "Seperti inilah kami diperintahkan untuk berbuat baik, yaitu sopan atau tawadhu kepada ulama kami." Rupanya Zaid cukup cerdik juga. Dia segera merebut tangan Ibnu Abbas, menarik, kemudian menciumnya sambil mengatakan, "Seperti inilah kami diperintah untuk berbuat baik kepada keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Urwah bin Zubair mengatakan, "Saya pernah melihat Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala sedang memanggul air. Di atas pundaknya terdapat sebuah girbah. Girbah adalah tempat air dari kulit. Saya mengatakan kepada beliau, 'Wahai Amirul Mukminin, tidak seharusnya Tuan berbuat seperti ini.' Lalu kemudian beliau menjawab, 'Ketika para utusan atau delegasi datang kepadaku, mereka mendengarkan dan tunduk kepadaku, sehingga kesombongan terkadang muncul dalam diriku. Oleh karena itu saya harus menghilangkannya.' Kemudian dia melanjutkan pekerjaannya dan membawa girbah atau tempat air itu ke ruang dapur seorang wanita dari golongan Ansor dan menuangkannya ke dalam wadahnya sampai penuh. Di dalam riwayat yang lain diceritakan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, seorang gubernur Madinah, pernah terlihat di atas pundaknya terdapat muatan ikatan kayu. Dia mengatakan, 'Berilah jalan yang luas untuk seorang pemimpin.' Menurut Abdullah Ar-Razi, yang dimaksud tawadhu adalah meninggalkan anak yang telah mencapai umur tamyiz di dalam pelayanan. Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan, barang siapa yang melihat atau memandang dirinya sendiri berharga, maka dia tidak akan mencicipi lezatnya atau manisnya pelayanan. Yahya bin Mu'adz mengatakan, sombong kepada orang yang sombong adalah tawadhu. Seorang laki-laki datang kepada Shibli. Beliau ditanya oleh Shibli, "Siapa engkau?"
"Wahai Tuan, saya adalah titik yang terletak di bawah huruf ba. Engkau adalah penyaksiku selagi engkau belum memberikan atau menjadikan tempat kedudukan untuk dirimu sendiri." Menurut Ibnu Abbas, sebahagian dari tawadhu adalah orang yang meminum air sisa saudaranya. Bishr mengatakan, "Sampaikanlah salam kepada putra-putri anak-anak yang ada di dunia ini, karena banyak orang yang tidak memberikan salam kepada mereka." Syu'aib bin Harb mengatakan, "Suatu hari saya mengerjakan tawaf. Tiba-tiba seseorang memukulku dengan sikutnya. Saya menoleh, ternyata orang itu adalah Fudail bin Iyad. Dia mengatakan, 'Wahai Abu Saleh, jika engkau menduga bahwa musim ini adalah buruk, maka dugaanmu adalah buruk.'" Seorang ulama mengatakan, "Ketika tawaf saya melihat seseorang. Di hadapannya terdapat beberapa pelayan yang menghalangi orang lain dari tawaf. Selang beberapa waktu, saya melihat orang itu berada di atas jembatan Baghdad. Orang-orang meminta sesuatu kepadanya, dan saya merasa kagum kepadanya. Setelah itu dia mengatakan kepadaku, 'Saya adalah orang yang sombong di suatu tempat, yang orang lain di dalam keadaan rendah. Oleh karena itu, Allah Ta'ala mengujiku dengan kerendahan atau kehinaan di suatu tempat yang orang lain dalam keadaan terangkat derajatnya.'" Umar bin Abdul Aziz telah menerima informasi bahwa putranya membeli permata cincin dengan harga 1000 dirham. Ayahnya lantas menulis surat kepada putranya, "Telah sampai kepadaku informasi bahwa engkau telah membeli permata cincin dengan harga 1000 dirham. Apabila surat ini sudah sampai kepadamu, maka jualah cincin itu, kenyangkanlah 1000 perut, ambillah cincin itu dari 2 dirham, gantilah permata cincin itu dengan besi buatan Cina, lalu tulislah cincin ini dengan kata-kata, 'Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan nikmat, memberikan rahmat kepada seseorang yang mengetahui kemampuan dirinya sendiri.'" Di dalam satu cerita, di hadapan sebahagian para raja, seorang budak ditawarkan dengan harga 1000 dirham. Ketika uang harga itu disodorkan, dia menganggap harganya itu terlalu tinggi atau terlalu mahal. Uang harga itu kemudian ditarik kembali dan dimasukkan ke dalam lemari. Seorang budak tersebut mengatakan, "Wahai Tuan, belilah diri saya. Sesungguhnya diri saya pada setiap 1 dirham dari beberapa dirham tersebut terdapat perangai baik yang nilainya lebih baik daripada 1000 dirham." "Apa itu?" dia bertanya. "Lebih sedikit dan lebih dekat. Seandainya engkau membeli diriku dan mendatangkanku di hadapan semua budakmu, diriku tidak keberatan, dan saya tahu bahwa diriku adalah budakmu." Lalu setelah itu dia membelinya. Diriwayatkan dari Jabir bin Haywah, dia mengatakan, beberapa pakaian Umar bin Abdul Aziz telah dipersiapkan. Dia hendak melamar seorang perempuan dengan 12 dirham. Pakaian-pakaian tersebut hanya terdiri dari mantel, celana, selendang, 2 kaus kaki, dan kopiah. Sebuah cerita menuturkan bahwa Abdullah bin Muhammad bin Wasi' berjalan dengan sikap yang tidak terpuji. Kemudian ayahnya menasihatinya, "Ibumu telah mengetahui bahwa engkau membeli sesuatu dengan harga 13 dirham. Padahal Allah Ta'ala belum pernah memberikan harta yang banyak kepada orang-orang Islam yang sama dengan apa yang dimiliki oleh ayahmu. Sedangkan engkau berjalan dengan sikap seperti ini." Menurut Hamdun Al-Qasar,
Yang dimaksud dengan tawadhu adalah jangan menganggap orang lain itu butuh kepada dirimu, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Di dalam satu ungkapan dijelaskan, Abu Dzar Al-Ghifari dan Bilal Al-Habsyi pernah saling berbantah-bantahan. Abu Dzar mencela Bilal dengan kata-kata hitam. Bilal mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau memanggil Abu Dzar dan menegurnya, "Wahai Abu Dzar, di dalam hatimu masih terdapat sifat sombong seperti kesombongan orang-orang jahiliyah." Setelah itu Abu Dzar menimpakan beban pada dirinya sendiri. Dia bersumpah untuk tidak mengangkat kepalanya sebelum pipinya diinjak oleh Bilal dengan telapak kakinya. Abu Dzar tidak mau mengangkat kepalanya sehingga Bilal melaksanakan apa yang diinginkan. Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu bertemu anak-anak kecil di perjalanan. Di samping mereka terdapat pecahan roti yang mereka suguhkan. Hasan lantas turun dari tunggangannya dan makan bersama mereka. Setelah itu beliau membawa mereka mampir ke rumahnya. Beliau memberikan makanan dan pakaian. Beliau mengatakan, keutamaan ini adalah milik mereka. Mereka belum pernah mendapatkan makanan selain apa yang telah mereka suguhkan kepadaku. Sedangkan kita mendapatkan makanan lebih banyak dari ini. Menurut satu pendapat, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu membagi-bagikan beberapa pakaian baru dari harta ghanimah kepada para sahabatnya. Umar mengirimkan sebuah yang kuat kepada Mu'adz bin Jabal, namun dia menjual pakaian pemberian itu dan dipakai untuk membeli 6 budak, kemudian dimerdekakan. Peristiwa tersebut sampailah terdengar kepada Umar radhiyallahu ta'ala. Selesai melanjutkan pembagiannya, Umar mengirimkan lagi satu pakaian baru kepada Mu'adz. Mu'adz mencela apa yang dikerjakan Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Celaan itu tidak ada artinya bagiku karena engkau telah menjual pemberian pertama. Hal itu adalah kewajibanmu. Berikanlah bagianku. Saya bersumpah kepalamu betul-betul akan saya pukul. Ini kepalaku sudah ada di hadapanmu. Orang tua akan berteman dengan orang tua. Demikianlah penjelasan tentang makom pendakian para salik di dalam suluknya. Insyaallah ke depan kita akan membahas tentang makom pendakian salik di dalam suluknya yang selanjutnya, yaitu menentang nafsu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah atau ada kesalahan di dalam penjelasannya, baik itu disadari atau tidak. Saya memohon maaf kepada para mustami' dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terkait hal tersebut. Akan tetapi jika ada kebenaran di dalamnya, maka kebenaran tersebut berasal dari Allah Ta'ala, bukan berasal dari diri saya pribadi. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di segmen yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastauda'nak ma qara'nah wa ma katsabnah wa ma sami'nah. Allahumma ya alim ya alim ya alim, adlimna min ilmik wa afhimna ank wa asmi'na mink wa basirna bik wa aqimna bi syuhudik wa arifna at-tariqa ilaik wa hawinha alaina bi fadlik wa albisna libasat taqwa minka wa laka innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون متعنا بأسماعنا وبصرنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوريث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.